Dan topik kita pertama kami hadirkan untuk Anda pendengar terkait dengan update kasus HIV/AIDS di Manggarai Timur hingga akhir Juli 2025. Di ujung telepon sudah bersama kita Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur, Ibu Dr. Surip Tintin. Selamat pagi, Bu Dokter. Selamat pagi. Ya, apa kabar pagi hari ini di Manggarai Timur, Bu Dokter? Baik, sehat. Baik. Oke, cuacanya pagi hari ini seperti apa di Manggarai Timur, Ibu Dokter? Hari ini cerah. Oke. Tidak hujan, beberapa hari kemarin hujan. Baik, luar biasa ya. Dan terima kasih juga pagi hari ini menyempatkan waktu ya bersama kami Prosater Inde di pagi hari ini. Kita akan wawancara terkait dengan update ya kasus HIV/AIDS di Manggarai Timur hingga akhir Juli 2025. Ya, Ibu Dokter mungkin bisa diinformasikan perkembangan kasus HIV/AIDS hingga akhir Juli 2025 seperti apa dan bagaimana gambaran terbaru ya jumlah kasus yang terdaftar saat ini baik yang baru ditemukan maupun total kasus kumulatif. Ibu Dokter silakan. Terima kasih. Selamat pagi semua. Baik, terima kasih. Untuk kasus HIV/AIDS di Manggarai Timur, kasus baru per Juli 2025 ada 12, yang diobati 8, ada meninggal 2. Kalau data dari 11 sampai 2025 tercatat 95 kasus, pengobatan 54 kasus, meninggal 26. Ya. Ya, untuk proporsi kasusnya tertinggi itu pekerja migran. Ya. Yang itu para istri pekerja migran. Ya. Setelah itu baru ada PNS, ada pekerja yang ini seperti PSK dan lain-lain. Ya. Itu kelompok usia ya dengan kategori tertentu yang paling banyak Ibu Dokter terpapar atau terdampak HIV/AIDS ya di Manggarai Timur begitu, Bu Dokter? Iya. Kelompok usia dewasa yang tertinggi, usia produktif ya. Oke. Dan sejauh ini Ibu Dokter boleh tahu wilayah atau kecamatan mana saja di Manggarai Timur yang menjadi titik perhatian atau yang menunjukkan angka kasus paling tinggi HIV/AIDS ini? Baik, untuk kasus yang tertinggi itu kecamatan Kota Komba, Kota Komba, kemudian Borong. Dan yang lain-lain kasus ada kecamatan lain, tapi paling hanya satu saja. Oke. Dan sejauh ini kira-kira bagaimana upaya Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur dalam mendeteksi kasus ya, kasus-kasus baru? Apakah ada program rutin screening ataupun tes sukarela yang dilakukan di lapangan, Ibu Dokter? Untuk rutin itu sebenarnya triple eliminasi. Itu program rutinnya pada semua ibu hamil. Dilakukan tes triple eliminasi yang di dalamnya ada tes HIV juga. Kemudian beberapa puskesmas yang memang ada kelompok-kelompok risiko melakukan kegiatan rutin tiap tahun. Iya. Dan salon-salon, kemudian di pub dan lain-lain. Itu rutin ya. Itu berapa kali dalam range waktunya, Ibu Dokter? Kalau untuk kelompok risiko itu untuk puskesmas Borong itu biasanya lakukan setahun 2 kali. Setahun 2 kali ya.
Ya. Oke. Nah, selain penanganan medis nih Bu Dokter, kira-kira bagaimana pendekatan edukasi atau sosialisasi pencegahan HIV/AIDS yang dijalankan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur? Ya, kebetulan puskesmas yang sudah menjalankan VCT itu baru Puskesmas Borong, baru satu. Iya. Yang lainnya belum terlatih, jadi kalau ada beberapa puskesmas yang mendapatkan kasus atau mencurigai yang menjurus ke sana, biasanya dirujuk ke puskesmas. Ya. Dan Puskesmas Borong akan melakukan semacam konsultasi, begitu edukasi untuk pasien yang dikirim atau dirujuk. Kemudian untuk sosialisasi ke lapangan itu kita masih sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Kita ke institusi pendidikan, ke SMP, SMA untuk edukasi PMS dan termasuk HIV/AIDS itu. Ya. Digabung dengan edukasi Kespro, kesehatan reproduksi. Iya. Itu kita lakukan di sekolah-sekolah. Kemudian untuk kelompok masyarakat tertentu yang misalnya contoh desa yang ada kasus, kita juga puskesmas turun ke lapangan untuk memberikan edukasi. Yang paling utama adalah stigma, supaya kasus yang ada oleh masyarakat dalam pengobatannya dan tidak disingkirkan. Jadi kita berusaha supaya masyarakat sekitar stigmanya tidak ada lagi. Oke. Jadi itu juga merupakan tantangan begitu ya Ibu Dokter terkait dengan stigma ya menangani kasus HIV/AIDS di lapangan begitu ya. Apalagi dengan apa ada keterbatasan fasilitas mungkin itu merupakan juga tantangan Ibu Dokter? Iya, jadi memang benar. Yang pertama kami ada 29 puskesmas. Iya. Tetapi yang terlatih tim VCT-nya untuk penanganan kasus HIV/AIDS ini baru satu, baru Puskesmas Borong. Ini tentu saja ya agak menyulitkan, apalagi kalau kita menemukan kasus di kecamatan yang jauh. Ini biasanya rujukannya agak sulit ya, tidak masyarakat mau dilakukan rujukan. Kemudian kita juga kan perlu melacak kontak ya, melacak kontak dengan kasus yang kita temukan. Ini juga tidak mudah karena perlu juga pendidikan komunikasi edukasi di dalam proses pelacakan kasus ini sehingga kontak bersedia untuk dilakukan tes. Tapi biasanya teman-teman dari Puskesmas Borong ini sangat mendukung puskesmas lain di dalam pelacakan kasus. Kemudian selain itu kita juga kendala dana ya. Kita tahu dulu waktu dana mencukupi kita ada KPA yang diberikan dana hibah. Nah, karena kondisi kesulitan dana Manggarai Timur tidak ada dana hibah ke KPA lagi, sehingga semuanya dibebankan ke di dalam menangani kasus, termasuk kasus ODA yang menjadi tanggung jawab kita semua untuk melakukan pembinaan terhadap ODA tersebut. Sementara ODA kita kan tersebar ya, dan puskesmas yang mampu di dalam penanganan ODA ini baru satu, baru Puskesmas Borong. Ini juga merupakan masalah bagi Manggarai Timur. Semoga ke depan kita bisa ada dana yang cukup ini dan untuk pembinaan ODA juga. Iya, dan selain itu juga kesadaran masyarakat juga semakin paham begitu ya apa itu penyakit HIV/AIDS begitu ya Ibu Dokter. Iya. Baik, yang berikutnya kira-kira ini bagaimana keterlibatan lintas sektor seperti tokoh agama ya, pendidikan dan juga organisasi masyarakat dalam mendukung upaya pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di Manggarai Timur. Baik, untuk lintas sektor cukup bagus. Pada saat kita mendapatkan kasus, biasanya kita menyampaikan ke camat, kemudian kepala desa atau lurah di mana kasus itu berada, dan
kita berupaya untuk lintas sektor juga ikut minimal untuk menjaga supaya masyarakat itu stigmanya itu jangan ada. Iya. Oke. Masih cukup berat ya, karena masyarakat di Manggarai Timur itu masih stigmanya masih kuat juga, sehingga butuh kerjasama yang cukup kuat dengan lintas sektor ya. Jadi supaya Oda ini diterima dengan baik. Oke. Karena kasus-kasus ini masih terjadi di desa-desa, bahkan keluarga inti dari si penderita itu kadang jadi ya masih upaya keras lah dari kami untuk bagaimana meminimalisir stigma ini. Oke, baik. Ya, dan seperti apa himbauan atau pesan Ibu Dokter kepada masyarakat di Manggarai Timur agar lebih peduli dan berperan aktif ya dalam upaya pencegahan HIV/AIDS, terutama bagi generasi muda? Baik, terima kasih. Jadi pesannya, karena kita punya tugas dari pusat kepada seluruh masyarakat, bukan hanya dinas kesehatan dan puskesmas, bahwa kita harus zero kasus baru. Mengingat Manggarai Timur itu tertinggi adalah pekerja migran, maka seluruh masyarakat, aparat desa, aparat kelurahan, dan seluruh lintas sektor, mari bekerja sama memberikan edukasi kepada masyarakat, para pekerja migran yang mau berangkat ke luar daerah atau luar negeri, untuk dibekali tentang bagaimana melindungi diri dari penularan HIV/AIDS melalui hubungan seksual. Ini sangat penting, bekal pengetahuan pada mereka, karena dinas kesehatan tentu tidak bisa sendiri untuk melacak siapa-siapa yang mau berangkat keluar untuk mencari kerja. Baik. Yang pertama, yang kedua, zero stigma. Zero stigma itu penting bagi kita untuk mendukung penderita yang sudah tertular virus ini. Kalau kita memberikan edukasi kepada masyarakat sekitar dan kemudian terutama keluarga inti, itu keberhasilan pengobatan pada mereka itu luar biasa. Mereka bisa beraktivitas normal seperti orang lain, bekerja, bisa produktif, bahkan bisa berkeluarga. Jadi mereka seperti kita yang lain yang tidak sakit. Ini penting sekali untuk keberhasilan kita di dalam menjaga supaya mereka tidak terjadi AIDS yang parah dan kemudian meninggal. Kemudian yang berikutnya tentu saja zero kematian. Nah, ini tugas kita semua, kelanjutan dari yang tadi zero stigma tadi. Jadi menjawab bukan hanya jajaran kesehatan saja. Pada saat kita menemukan ODA, kita punya tugas dan tanggung jawab menjaga supaya mereka jangan sampai meninggal. Mereka sukses dalam pengobatan, mereka menjadi masyarakat yang produktif. Itu butuh dukungan kita semua. Ini yang menjadi pesan dari saya. Iya. Dan ini terakhir Ibu Dokter, adakah program lanjutan atau mungkin langkah-langkah strategis Dinas Kabupaten Manggarai Timur, Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur yang akan dilakukan waktu dekat ini ya untuk menekan angka HIV/AIDS ini, Ibu? Ya, terima kasih. Jadi kita berupaya untuk tetap menjaring, melakukan screening kepada kelompok-kelompok tertentu, dan rencananya memang di setiap kegiatan CKG kita juga berupaya ke sana. Tadi sasaran utama para ibu hamil juga usia produktif yang menjadi kelompok tertinggi di dalam kasus ini, kita berupaya untuk melakukan penjaringan. Jadi kita include di dalam kegiatan program cek kesehatan gratis. Kita edukasi, kemudian kita lakukan pemeriksaan. Tentu saja kalau masyarakat yang kita edukasi tadi menggunakan sistem itu. Kemudian kita juga meminta para kepala puskesmas untuk
lebih jeli kelompok-kelompok risiko di wilayahnya masing-masing. Misalnya di daerah area pelabuhan dan lain-lain itu rutin kita lakukan screening. Kemudian para pekerja yang berisiko ya itu juga kita lakukan screening tetap, terutama di kita minta teman-teman puskesmas tetap melakukan screening minimal setahun 2 kali. Kemudian di dalam program CKG sekolah itu kita juga gencar melakukan edukasi pada anak-anak sekolah SMP dan SMA melalui program CKG sekolah langsung berkaitan dengan HIV/AIDS ini. Ini kegiatan untuk beberapa bulan ke depan. Iya. Baik. Ya, terima kasih Ibu Dokter atas waktunya pagi hari ini bersama Pro 1 RRI ND. Salam sukses. Selamat pagi. Terima kasih. Baik. Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada ya, barusan kami bersama Dr. Suri Pintin, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Barat terkait dengan update ya kasus HIV/AIDS di Manggarai Timur hingga akhir Juli 2025.